Yang pasti laporannya. Oh, laporannya. Laporan apa nih? Teman-teman Sama- kayaknya sudah tahu ya. Ya, Apa sendiri kan laporan? mereka. Itu ya. Nah, benarkah Akfar sudah ada di hati John sejauh ini? Yang pasti sudah. Karena udah setahun di sini. Semuanya baik, dosen-dosen, teman-teman. Jujur ya, Iya, jujur ya. Jujur. Jujur loh teman-teman. Nah, dosennya baik. Banyak yang sering bercanda. Mengerti kita juga kan sebagai mahasiswanya. Ya, itu. Halo Pak. Kita aja. Di TV-TV nggak sih kita? Kita di TV-TV sambil pesan-pesan untuk keluarga dong kayak gitu ya Pak. Gimana? Halo Pak, pakai bahasa Papua boleh? Atau nadanya Papua deh boleh Oke, yuk. oke. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat apa nih ya, pagi, siang, sore, atau malam di sana. Intinya nanti di postnya video ini nih, mau pagi, siang, malam intinya tetap harus bisa stay tune di video ini seperti itu ya. Nah, baiklah saatnya untuk Anywhere with You bersama saya Ibtisam Ulimazada yang akrab disapa Zada. Nah, pastinya di podcast kali ini kita akan mengangkat tema yang sangat spektakuler gitu ya. Jadi udah lama nggak ketemu, kangennya juga ayo bisa terobati sekarang gitu ya. Nah, tema yang kita angkat pada kali ini yakni dari Akfar Surabaya untuk Papua. Aduh, masih penasaran ya, untuk Papua berarti sebelah kiri saya ini siapa ya yang sudah datang pada kali ini, yang sudah menjadi narasumber nantinya. Apa sih yang akan kita tanyakan? Baiklah, kita langsung saja berkenalan. Namun sebelumnya perlu diketahui, sebelah kiri saya ini adalah tamu dari Sentani, Jayapura, Papua, atas nama John Simon Puhili. Nah, namun kurang juga ya, kiranya kalau nggak langsung kenalan sama orangnya seperti itu. Baiklah, langsung saja nih John Simon, boleh kenalan dulu dong untuk teman-teman. Halo semua. Iya. Perkenalkan, nama saya sendiri John Simon Puhili, asal dari Papua, tepatnya di Sentani. Sentani. Saya ya kelahiran 2003 kan. 2003. Ya. Oke. Anak tunggal Oh, saya. anak tunggal. Oke. Dari keluarga saya. Ibu kerja Ibu di puskesmas. di puskesmas. Ya, sebagai kepala puskesmas. Kepala puskesmas. Oke. Ya. Untuk Bapak sendiri? Bapak sendiri pesanan polisi. Aduh, ini udah alhamdulillah mapan ya teman-teman ya. Jadi bisa di list dari sekarang gitu ya, dari tadi udah dari Johnnya sendiri nih ya, ibu sebagai ini, bapak anak tunggal pula. Jadi mohon untuk ditahan terlebih dahulu, kita stay tune dulu, kita lanjut ke pertanyaan apa sih yang akan kita sampaikan pada kali ini. Mungkin teman-teman juga akan sama keponya gitu ya. Baiklah, langsung saja sesuai tema kali ini dari Akfar Surabaya untuk Papua, yakni bagaimana sih John ini bisa memilih Akfar gitu ya. Surabaya loh, dari Papua juga ya. Bagaimana bisa diceritakan nih John, apa sih kiat-kiatnya kok bisa kesini gitu? Kita bisa sampai di sini. Iya. Tuh, awalnya kan tes SBM saya. Oke. Terus ya puji Tuhan lulus Oke. dengan nilai yang lumayan dan saya ajukan ke ibu. Ya. Tapi ibu kurang setuju pertama. Itu karena jurusan teknik. Oh. Soalnya kan tadi ibu sendiri kan perawat. Iya, iya. Sudah anaknya yang ikut jalur ibunya kan. Oke, iya, iya, oke. Pengen jalur yang kesehatan juga gitu Iya. ya. Oke, karena memang perlu teman-teman ketahui nih ya, dan John juga. Pokoknya tujuan ataupun apa ya dari orang tua gitu ya, pilihannya itu tetap yang terbaik nggak sih buat Iya. anaknya gitu ya. Maupun nantinya anaknya sendiri dulu kayaknya ini kurang deh, tapi kalau dari orang tua sendiri memberikan support yang lebih gitu, jadi bisa gitu ya. Oke. Nah, kalau sudah memilih Akfar, jadi ceritanya memang disaranin dari siapa sih memilih Akfar itu? Itu saya sendiri ada sempat pilih beberapa kampus. Ya, oke. Setelah itu tes semua, hasilnya keluar. Ya. Saya tunjukkan ke ibu di Oke. Terus akhirnya ibu dapat saran dari adiknya ibu, suruh pilih di Surabaya aja. Soalnya kalau di daerah lain takutnya ikut apa kebiasaan di sana. Oke. Soalnya di daerah yang lainnya misalkan kayak di Jogja, Bandung, keluarga lumayan banyak kan. Iya. Oh, banyak juga ya berarti ya. Banyak teman-teman di sana. Ada beberapa keluarga juga di Bandung sama Jogja. Jadi memang untuk pilihannya di sini nggak ada keluarga sama sekali ya di Surabaya Nggak ada. ini. Mungkin memang untuk lebih mandirinya itu konsisten gitu Ya, ya. untuk Oke, mandiri. ya benar sekali. Oke lah, tadi udah perjalanan ke Akfar nih. Nah, kita kulik satu-satu ya. Kalau udah perjalanan berarti apa nih? First impressionnya John ke Akfar Surabaya sendiri itu seperti apa? Kesan pertama yang pasti laporannya. Oh, laporannya. Laporan apa nih?
Oh, teman-teman kayaknya sudah tahu ya. Ya, Apa sendiri tuh? kan mereka. Itu ya. Jadi Laporan. bukan malah first impression ke Akfar itu, oh ini seperti ini, bukan. Tapi memang mungkin tugas-tugasnya, namun mungkin John yang lain gitu. Jadi Akfar tuh bagus loh gitu, atau memang mungkin dari segi pelayanan atau Oh yang iya, lain. kalau seperti itu. Pelayanannya sih dosen-dosennya sangat pengertian, Oke. sangat baik. Iya. Ini jujur nih ya, Jujur. ini jujur loh teman-teman. Jujur, gue dosennya sangat baik, pengertian, salah ditegur, Oke. diberikan Ya, arahan. ya. Dosen-dosennya ya luar biasa, bagus kok. Oke, jadi itu ya teman-teman ya, mengapa John kok bisa ada di Akfar ini, perjalanannya seperti apa, dan bagaimana John sendiri first impression-nya ke Akfar. Nah, lalu ada pertanyaan yang mungkin bisa dijawab juga ya John ya, mengapa harus Akfar? Mengapa harus apa? Ya. Karena saya sendiri juga suka kesehatan, Oh, oke, ya. terutama di bidang-bidang kayak farmasi gitu. Dulu di SMK Farmasi? Enggak, swasta saya. Swasta? SMA, Jurusan? IPA saya. Oh, oke, IPA. Ya, ya, oke. Terus kan ibu kan sendiri perawat, Oh iya. ya untuk membantu lah ibu. Nggak jauh ya, meskipun mungkin perawat sama farmasi itu Nah, beda tugas-tugas dan pekerjaannya, namun sedikit banyak itu sama-sama kesehatan. Iya. Seperti itu ya John ya. Oke, jadi memang sudah terjawab juga mengapa sih John ini memilih Akfar. Mungkin teman-teman di sana juga ada yang dari Akfar pastinya yang nonton video kita ini. Jadi kenapa ya kok John itu memilih Akfar gitu? Jauh loh dari Jayapura ke Surabaya, namun jauh itu bukan penghalang untuk kita bisa menimba ilmu seperti itu ya John ya. Oke, jadi kita bisa next ke mungkin diskusi selanjutnya nih ya, apa yang akan kita tanyakan. Mungkin teman-teman juga kepo dulu, kalau sudah Akfar ini apa sih yang harus kita tanyakan. Nah, kalau Jayapura sendiri gitu John ya, lumayan jauh, berapa kilometer sih dari sini ke sana? Kurang lebih lah, oke berapa jam deh kalau naik kendaraan? Waduh, kalau naik apa nih dulu? Kalau Pesawat deh. pesawat deh. Kalau pesawat, kalau transitnya dihitung nggak? Iya, boleh. Boleh. Oh, transit dulu ya, di Ya, Makassar bukan? Di Makassar. Di Makassar. Itu biasanya sekitar kalau langsung 8 jaman, kalau transit hampir seharian. Oh, hampir sehari gitu. Nah, 24 jam lebih. lebih. Soalnya kan di Papua sendiri nggak ada apa pesawat malam. Oh iya. Cuma jadwal penerbangan tuh dari pagi sampai sore Oh, doang. pagi sampai sore. Jadi disesuaikan kan waktunya juga beda. Oke. Terus kalau memang sejauh ini cuma bisa naik pesawat gitu ya? Oh, naik kapal juga bisa. Oh, kapal juga bisa. Kalau dari sini ke Surabaya kalau naik kapal Sekitar berapa tuh? Lumayan lebih ya dari yang tadi 7 ya? harian lebih. 7 harian lebih. Iya. Oke. Jadi Hampir 2 mingguan. Hampir 2 mingguan ya. Jadi Iya. teman-teman itu loh perjuangan. Jadi teman-teman di sana juga mesti perlu diketahui, bersyukur sekali ya. Jadi yang dekat-dekat mungkin kuliahnya, kampusnya gitu. Jadi John sendiri pun tidak menjadi penghalang dia untuk dapatnya menimba ilmu seperti itu ya John ya. Nah, untuk menyesuaikan gimana tuh John? Mungkin di sana ada satu khas yang John suka atau makanannya deh. Ketika menyesuaikan di Jawa ini apa sih yang John rasain gitu? Dan bisa menyesuaikan nggak tuh? Aduh, kalau saya sendiri sih bisa sih. Bisa ya. Bisa, Oke. soalnya tante saya sendiri kan Iya. orang Trenggalek. Mm-mm. Adiknya ibu yang Iya, tadi ada saran yang kayak itu istrinya orang Trenggalek. Oh, oke. Jadi masakannya ya juga pasti khas Jawa kan. Oh iya iya iya. Loh, berarti ini asli Jayapura atau ada daerah-daerah Jawa ya kalau Nggak ada kalau saya. Oh, nggak ada, cuman Ya. mungkin banyak yang sudah imigrasi ke Jawa-Jawa gitu maksudnya. Enggak, bukan. Keluarga, Keluarga? ada yang udah nikah sama orang Jawa. Oh, oke. Kalau John sendiri ada pikiran ke sana nggak? Nggak ada. Oh, nggak ada ya. Nggak ada. Untuk teman-teman nggak ada ya. Ya, untuk teman-teman mungkin bisa langsung jalur langit lah ya kalau udah seperti ini ya, karena nggak ada katanya. Oke, tadi udah makanan gitu ya yang menyesuaikan. Kalau lingkungannya pasti beda atau bagaimana, dan menyesuaikannya itu gimana? Kalau lingkungan sih, saya sih sama aja sih kalau lingkungan. Sama aja ya? Soalnya di daerah Papua tuh banyak pendatang. Oh, banyak pendatang Ya, juga. cuma yang agak susah ya pasti bahasa. Oh, bahasanya ya. Oke, bisa nggak sedikit bahasa Papua nih untuk teman-teman biar tahu juga bahasa apa sih yang khas dibicarakan di sana? Mungkin bisa ngasih satu statement Akfar nih seperti apa dalam bahasa Papua? Papua. Iya. Apa ya? Apa ya? Papua tuh sangat Papua Akfar tuh sangat apa? Tuh, semisal. Kalau langsung mikir nih berarti nggak terlalu fasih bahasa Papua gitu Iya, maksudnya. saya sendiri nggak terlalu fasih. Oh, kenapa itu?
nggak diajar. Oh nggak diajari, Iya. tapi mungkin logatnya ya yang Papua. Ya kalau gitu logatnya ya. mengerti. Oke, kalau kayak nanya nama gitu bahasa Papuanya Kalau gimana? nanya nama itu, aku nama siapa? Oh, kok nama siapa gitu ya? Aku tuh kamu. Oh ya, kok kamu? Kalau untuk diri sendiri, saya Oke. pakai ZS. Z S. S. Ya. Oh, oke. Oke ya itu ya teman-temannya. Jadi memang banyak sekali ya, bukan hanya budaya namun memang bahasa juga di Indonesia pastinya. Nah salah satunya Johnny yang sudah hadir sesuai dengan tema kita pada kali ini dari Akfar Surabaya untuk Papua. Oke lah. Jadi udah bisa menyesuaikan ya lingkungannya sendiri ya. Musimnya sama nggak sih? Cuacanya gitu di sini dan di Papua sendiri. Waduh, kalau di sini panas sekali. Panas ya? Loh, lebih panas dari Papua ini ceritanya. Iya. Oh, oke. Soalnya kalau di sini panas, nggak ada angin kan? Iya. Kalau di Papua panas, ada adem. anginnya. Oh, ada anginnya. Lebih adem. Oke. Jadi nggak soal kalau saya dulu gitu ya, lihat Papua itu mungkin panas meskipun memang banyak sekali ya tradisinya. Pasti panas. Oh ternyata lebih panas Surabaya malah ya. Surabaya lebih panas. Oh lebih panas. Oke. Jadi menyesuaikannya bisa nggak sih? Surabaya panas banget. Masih belum bisa sampai Masih sekarang. belum bisa. Ya, udah Oke. hampir setahun. Oke teman-teman, jadi memang Surabaya ini panas. Jadi mungkin teman-teman yang sudah asli juga di Surabaya udah nggak heran ya kalau Surabaya itu memang panas seperti itu. Baiklah, dan kalau dilihat-lihat nih John ya, udah menyesuaikan lingkungan juga, makanan juga, di Akfar sendiri. Nah kalau pelajarannya menurut John gimana? Karena kan John sendiri dari SMA jurusan biologi, IPA. Ya, itu saya. Yang pertama kalau dari pelajarannya ya bisa masuk, cuma ya laporannya itu. Oh laporannya, oke. Dari Ya. tadi laporan terus yang di notice ya. Aduh ini gimana nih? Kayaknya saya juga sih sebenarnya ya. Terus. Itu yang masih menyelesaikan diri sama laporan-laporan yang ada. Tapi nggak masalah lah ya. Oke. Kewajiban kan. Sering pulang nggak sih ke Papua itu? Sampai sekarang sih belum. Belum. Ya. Udah berapa lama tuh? Setahun saya di sini. Setahun di sini. Iya. Kangen nggak sih? Enggak sih. Enggak. Oh, saya kok kaget ngelek ya? Nggak kangen. Enggak saya. Aduh, apa nih obatnya? Saya pengen tahu deh kayaknya. Obatnya ya pasti teman-teman. Oh, teman-teman ya. Ya, Oke. teman di sini. Temen apa demen? Teman. Oh teman, oke ya. Sorry ya, soalnya takutnya Ya. ada yang demen gitu maksudnya. Enggak. Oh berarti kalau udah enggak ada yang punya ya berarti ya? Ya, udah. Oh sudah, oh teman-teman, sorry jadi dari tadi yang sudah di list mapan ya, ganteng, pinter, jadi tolong dibubarkan dulu soalnya memang sudah punya gitu ya. Tapi kan janur kuning belum lengkung dong ya. Oke, jadi memang dari John sendiri nggak kangen katanya, mungkin dia gengsi sih teman-teman ya, tapi kangen aja gitu nggak sih sama keluarga? Mungkin. Mungkin ya, oke. Nah, benarkah Akfar sudah ada di hati John sejauh ini? Yang pasti sudah. Karena udah setahun di sini. Semuanya baik, dosen-dosen, teman-teman. Jujur ya, Iya, jujur ya. Jujur. Jujur loh teman-teman. Nah, dosennya baik. Banyak yang sering bercanda. Mengerti kita juga kan sebagai mahasiswanya. Ya itu aja sih. Ini tadi katanya udah di hati John ya Akfar ya. Akfar apa mahasiswanya nih? Apa? Oh Akfar ya, oke ya. Sorry ya, terus saya tuh harus ngulik-ngulik gitu teman-teman, takutnya salah paham gitu ya. Oke lah. Jadi untuk pertemanan sendiri juga John, apakah beda nggak sih teman yang di sana gitu, dalam artian mungkin dari karakternya, terus John harus bisa menyesuaikan juga teman-teman di sini. Gimana Kalau tuh? bedanya ya pasti yang susah bahasa. Itu bahasa. Ya. Sejauh ini masih belum bisa bahasa Jawa. Kalau untuk bicara belum, tapi kalau mengerti bisa. Oh, mengerti. Kalau Jadi bisa. orang berbicara, John dengarkan tuh paham gitu Paham. ya. Tapi kalau balas masih belum. Oke. Ya teman-teman ya pasti baik, temannya baik, ya gampang bergaul, Oke. mengerti aku juga sih. Oke, jadi bisa saling mengerti juga Ya. ya. Namun kalau karakternya beda atau sama nggak sih? Kalau dari karakter sih beda. Beda ya. Ya. Apa Bedanya tuh? tuh, Kok bisa beda? bedanya tuh di Papua untuk teman-teman sendiri kadang-kadang lebih keras. Oh, itu lebih keras bahasanya atau bagaimana? Pertama dari cara bicaranya. Oh, cara bicara. Gimana Ya, sih kalau cara bicaranya? Kalau teman-teman di sana? itu cepat. Oh, cepat. Ya. Terus? Kadang-kadang ada kata-kata jorok dikit yang Oh keluar. ya, oke, no problem. Ya, kalau di sini ya pertama kurang ngerti kan bahasanya, Oke. tapi ya untuk teman-teman bicara kayak aku ya pasti ngerti. Oke, tapi gak masalah lah Ya, ya, intinya masalah. John sudah bisa menyesuaikan sendiri gitu ya, teman Ya. di sana, teman di sini. Tapi tetap komunikasi nggak sih sama teman-teman di sana? Masih sih. Oke.
Soalnya teman-teman banyak masih di Jawa sini juga, yang dari Papua teman SMA, Jawa juga. Oke. Dia masih berhubungan baik dengan Saya kita belum semua. flashback nih sama keluarga, jadi memang udah keluarga, ikhlas juga ya John udah di sini meskipun 1 tahun belum pulang gitu ya. Kita akan menghadirkan deh. Enggak sih, cuman apa ya, sedikit lah ya untuk John sendiri. Teman-teman kalau memang mengharapkan kehadiran dari orang tua John, mohon untuk dibantu doa saja ya teman-teman ya. Nanti kita akan hadirkan gitu ya. Bismillah sih. Oke lah. Nah, kalau John sendiri nih udah pintar nih ya, insya Allah di akademik. Nah, gimana juga John untuk mengikuti organisasi di sini? Tahu nggak sih organisasi dapat banyak kan ya? Banyak. UKM-nya banyak kan? Apa tuh? Udah ikut apa aja tuh John? Saya sendiri sih lebih lama diikut di basket. Dari awal datang sini ikut di basket. Memang suka basket? Cari yang olahraga lah. Cari olahraga. Cowok banget ya teman-teman ya. Oke, lalu? Terus beberapa lalu baru diundang ke BEM. Oke. Jadi badan eksekutif mahasiswa ya. Iya. Susah nggak sih jadi BEM? Susah paling. Susah paling. Oke. Susahnya di mana sih? Sibuknya sih. Sibuknya. Tapi gimana kalau John sendiri untuk menanggapi sibuk itu dan pelajaran? Bisa membagi waktu nggak? Insya Allah bisa. Bisa ya. Oke. Untuk membagi waktu, teman, me time mungkin sendiri sama keluarga dan di pelajaran-pelajaran juga bisa. Bisa Ya. Oke. Baiklah, sesuai tema kita nih ya, dari Akfar Surabaya untuk Papua. Apa sih yang akan kita tanyakan kembali, kepoin lagi tentang John. Tadi sudah banyak ya sebenarnya yang sudah kita kepoin. Nah, untuk materi nih ya maupun bahasa di sini. Kan tadi katanya John itu susah ya, ada susah ada enggaknya gitu. Tapi bisa nggak sedikit aja ngomong Jawa? Apa tuh bisanya? Oh, sekarang sih belum bisa. Belum bisa. Meskipun iyanya bahasa Jawa tuh apa? Iya. Apa iya? Iya bukan? Oh iya. Berarti iya. Oke, kalau enggak Oraiso kan? Oraiso ya katanya. Oraiso tuh nggak bisa. Oke, jadi sedikit-sedikit lah ya. Jadi teman-teman di sana juga bisa untuk belajar bareng ya John ya di sini. Tapi kalau untuk di Surabaya gitu, itu memang benar-benar sudah bisa ya menyesuaikan dengan teman-teman ya. Oke. Nah, pastinya perjalanan dan proses sampai sekarang ada nggak sih ya dari John sendiri ini? Nah, mulai dari organisasi ini yang diikuti maupun UKM dan yang lainnya. John pun sering nggak sih cerita juga sama keluarga kalau udah punya teman ataupun yang lainnya? Kalau cerita sih, saya sendiri jarang menghubungi keluarga karena tempat tugasnya ibu kan, sama ayah di pedalaman. Susah jaringan maksudnya? Iya, susah jaringan. Oke, susah jaringan. Jadi hubunginnya juga jarang-jarang. Tapi kalau untuk cerita tentang pengalaman yang biasa di kampus, sering sih saya cerita sama ibu. Teman-teman banyak yang baik, terus dosen-dosennya baik juga. Tambah apa tuh? Nih, bapakku saya lumayan baik juga. Berarti alhamdulillah semuanya baik ya John ya. Jadi memang benar-benar di sini karena memang niatnya John sendiri sudah baik untuk belajar, menimba ilmu. Jadi dan semuanya pun otomatis dari lingkungan akan ikut baik seperti itu ya John ya. Nah, namun dari John sendiri nih bagaimana tanggapan John terkait teman-teman mungkin yang masih belum menyesuaikan juga sama John. Jadi, ini aku nggak kenal nih, jadi jangan kenalan dulu deh atau temenan dulu. Ada nggak sih yang seperti itu di sini? Kalau sampai sekarang sih belum nemu saya. Jadi benar-benar baik semua ya, bisa menyesuaikan ya. Oh ya, karena memang dari randomnya kita pun diskusi gitu ya, mulai dari khas-khasnya Surabaya untuk Papua seperti itu. Nah, untuk masakan dari Papua dan Surabaya beda nggak sih? Dari mungkin tesnya atau rasanya? Kalau dari Surabaya sendiri kan kebanyakan makanan pedas kan? Pedas. Ya, pedas. Ya kalau di Papua sih ya pedas juga, tapi lidahnya sesuai lidah orang Papua. Pedas banget gitu maksudnya? Enggak terlalu kalau orang Papua. Oke. Sepengetahuan saya. Biasa gitu ya. Nah, di Surabaya pedas banget gitu mulutnya. Oke. Tapi bisa lah ya untuk menyesuaikan itu. Kok sendiri nih di Surabaya? Iya, saya sendiri. Di Ketintang Selatan ini. Ketintang Selatan ya, berarti deket ya sama kampus ya. Oke. Deket sama kampus apa deket sama kampus? Deket sama kampus. Ya takutnya gitu ya. Saya tuh sensitif banget gitu ya ternyata kalau ada bahasa deket, bahasa rasa gitu ya. Baiklah, dari John sendiri, how about Akfar ya? Bagaimana untuk Akfar sendiri? Ya sangat bagus. Sangat bagus ya. Ya, dosen-dosennya
misalkan kita nggak ngerti pasti dijelaskan sampai ngerti lalu Ya, tadi sudah dijelaskan Kayak juga gitu. ya, intinya memang benar-benar bukan hanya John sendiri yang bisa menyesuaikan, tapi teman-teman di sini maupun sivitasnya Akfar juga Ya. ya, sehingga memang membuat John nyaman di sini seperti itu. Nah, sesuai tema kita ya dari Akfar Surabaya untuk Papua. Menurut John nih, meskipun masih 1 tahun ya kurang lebih ya di Ya. sini, apa sih yang sudah John dapatkan di Surabaya ini? Pertama ya pas Teman, teman yang banyak, lagi dan juga ya banyak relasi sih. banyak relasi ya, Iya. jadi benar-benar sudah ada benefit sendiri ya dari Iya. Surabaya untuk John sendiri. Nah, jadi perwakilan dari Papua juga ya, dan Iya. makanya tema kita dari Surabaya untuk Papua seperti itu. Rencananya mau pulang kapan nih? Kalau untuk pulang sih belum sih. Oh, belum ada Belum ya, ada belum ada keinginan rencana saya. ya. Tapi Soalnya kalau pulangnya naik pesawat nggak? pasti disuruh naik pesawat saya. Oh, kalau saya ikut itu bisa nggak? Hmm. Oh, nggak, soalnya memang Ah. mahal ya teman-teman ya, jadi di warning juga nih Iya. karena mahal gitu. Kita tahu kalau bayar sendiri ya. Iya. Aduh, kalau bayar sendiri saya juga kayaknya kurang mampu sih ya kalau untuk bayar itu. Jadi rencana memang belum ada rencana pulang gitu maksudnya. Belum. Soalnya kalau sekali jalan itu anggapan aja untuk uang kos 4 bulan. Oh, oke. Tunggu deh John. Ini kalau memang nggak pulang ya dalam 1 tahun ke belakang ini gitu ya, waktu liburan tuh kemana? Pasti di kosan aja. Di kosan aja. Iya. Itu nggak bosan tuh? Enggak sih, soalnya bapak kosnya ya cerewet. Oh, aduh, itu sebenarnya kita nggak mau spoiler ini ya, tapi ya udahlah ya. Oke. Banyak cara Oh, ya. berarti dengan cerewet itu yang membuat John itu seneng di Iya. kos itu gitu ya. Nah, senang Oke. di situ. Bapak kosnya juga baik kok. Oh, baik tapi cerewet gitu Iya. ya. Ya nggak apa-apa lah ya. Kita anggap bapak sendiri nggak sih kalau Iya. seperti itu. Jadi jangan sampai dianggap tuh ini kok gini ya, kok marah-marah terus, jangan sampai gitu loh. Jadi orang tua kita ketiga mungkin pertama di rumah, kedua di sekolah, dan ketiga pastinya di rumah yang sedang kita tempati sekarang gitu ya, rumah kedua seperti itu. Baiklah, pastinya nih ya John ya, perjalanan John dari Papua sendiri ke Surabaya membutuhkan waktu yang mungkin lama ya. Iya. Dari pesawat tadi berapa jam sih kira-kira? 8 jaman. 8 jaman. Kapal Itu pesawat. Kalau Iya. kapal semingguan lebih. Untuk 2 1 minggu. minggu. 7 hari. Iya. Eh, Kurang lebih lah ya. 13 hari. 13 hari Iya. itu naik kapal tuh. Iya. Aduh, ini setengah bulan ya kita menunggu di kapal gitu ya. Itu bener-bener wah, luar biasa banget sih. Memang meskipun John selama ini belum pernah naik kapal, cuman kalau kita bayangkan deh ya, kita pulang, kita balik naik kapal tuh memang 13 hari gitu. Saya nggak kebayang 13 hari di kapal tuh boleh sambil nggak sih, loncat-loncat ke laut, boleh nggak? Maybe. Oh, maybe ya, oke. Mungkin ya, tapi karena memang bosen gitu. Iya. Tapi nggak apa-apa lah ya. Bosen itu tadi kalau memang kita pulang akan terhapus sendiri karena ketemu dengan keluarga seperti itu. Iya. Balik pun ke kuliah akan terhapus juga karena ketemu dengan teman-teman gitu ya, John ya. Nah, sekarang sudah semester berapa, John? Saya sendiri di sini udah semester 3. Semester 3 ya. Oke, semester 3 kurang lebih 1,5 tahun lagi ya Iya. di sini ya. Oke. Nantinya pasti dirindukan nggak sih Surabaya menurut John sendiri? Pasti dirindukan karena Dirindukan banyak ya. teman-teman di sini kan, Iya. main. Oke. Terus ya baik sih teman-teman. Baik Pasti ya. dirindukan saya. Oke, jadi memang tetap harus bisa jalin komunikasi nggak sih John ya sampai saat Ya, harus ini sih. ya. Terus bukan hanya sampai saat ini, seterusnya gitu ya, jalin komunikasi. Karena memang komunikasi itu sangat penting teman-teman. Maupun dimanapun itu, mau di organisasi lah, mau kita perseorangan gitu ya, komunikasi itu memang bukan benefitnya untuk kita, namun memang menambah relasi juga seperti itu. Nah, karena memang sudah banyak ya yang ditanyakan ataupun didiskusikan pada podcast kali ini sesuai tema kita, yakni dari Akfar Surabaya untuk Papua. Nah, mungkin John ada kesan nih buat teman-teman, buat Surabaya, buat semuanya yang sudah kita diskusikan tadi itu, apa sih yang pengen John sampaikan? Dulu melo nih, kalau ada musik sih melo ini ya. Terus. Oke, saya sendiri ya pertama ya pasti harus semangat untuk laporan yang akan datang. Oke, ini untuk semua sepertinya ya, Semua. kita semua ya harus semangat nih Harus ya. semangat begitu. Oke, lanjut. Terus ya terima kasih buat teman-teman semua yang udah sangat pengertian. Oke. Ya itu aja sih dari saya. Oke, terima kasih semuanya gitu ya. Mungkin ada untuk keluarga kan, nih keluarganya nih harus dikirim link YouTube ini ya biar bisa lihat, aduh ini hebat banget ya John anakku seperti itu ya. Oke, gimana nih untuk keluarga mungkin? Kalau untuk keluarga sih ya
halo Ma. Gitu. Kita aja. Ada di TV-TV nggak sih kita? Kita di TV-TV sambil pesan-pesan untuk keluarga dong kayak gitu ya Pak. Gimana? Halo Ma pakai bahasa Papua boleh? Atau nadanya Papua deh boleh Oke, yuk. oke. Lalu Ma jaga kesehatan ya. Mama di sana kan kerja capek. Ya, selalu doa untuk Tuhan Ma. Terima kasih. Kita aja sih. Aduh, melo banget tapi memang harus semangat ya buat kita semua pejuang apa nih ya kalau bisa pejuang IPK atau pejuang lulusan nggak sih lulusan kuliah pejuang AMD farmasi nantinya akan lanjut ya semoga jadi memang benar-benar meskipun Melo tadi di akhir tidak menjadi hambatan untuk John bisa berkarya selalu ya John ya. Baiklah, itu kesan dari John dan yang bisa saya sampaikan ya mungkin sebagai closing statement pada podcast kali ini yakni dari awal hingga akhir pastinya banyak perjalanan yang akan kita lalui bersama dalam dunia ini. Jadi tetap harus nikmati karena kita nggak tahu di kedepannya seperti apa. Pokoknya semua perjalanan harus bisa kita nikmati bersama. Nah, ya, semoga juga nantinya menjadi berkah untuk kita semua seperti itu John ya. Nah terima kasih John Simon Puhili ya yang sudah datang tuh. Sebelum akhir nih Puhili itu marga. Puhili sendiri marga saya. Marga dari Ya. orang tua? Dari bapak. Dari bapak. Ya. Kalau ibu marganya beda lagi kalau ibu. Oh apa tuh? Kamu boleh tahu? Gimana? Mambor. Mambor. Ya, Mambor itu dari Manokwari. Tepatnya di Masior. Oke. Kalau Mambor. Terus saya kayak agak apa ini ya bahasa-bahasa yang kamu lontarkan tuh kota mana kayaknya memang harus bisa diajak kapan-kapan sih ya kita keluarga farmasi ini ya bisa diajak ke Jayapura boleh nggak? Waduh, mahalnya. Oh, ampun ya teman-teman. Oke dari sekarang mungkin teman-teman bisa cek Google aja ya kita destinasinya virtual aja gitu ya biar low budget juga seperti itu ya John Simon Puhili. Oke. Baiklah mungkin closing statement yang sudah disampaikan tadi maupun kesan dari John Simon Puhili juga bisa bermanfaat bagi semuanya maupun nantinya tetap harus stay tune di video ya atau podcast Anywhere with You karena kedepannya pula kita akan memberikan video-video terbaru yang pastinya terbaik, the best dan luar biasa gitu ya. Oke lah, saya Iktisam Limazada dan Saya John Simon Puhili. iya, pamit undur diri. Sebelumnya kita harus yel-yel dulu nih di akhir apa ya? Anywhere with You dulu ya. Jadi oke apa? See you dari Anywhere with You gitu ya. Oke. Baiklah, see you dari Anywhere with You. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu.